Nggak mulai nih kalau nggak buka. Halo Radinka. Kenal nggak siapa yang di samping saya ini? Kenal. Halo. Hai. Kan kenal. Yang belum buka nih. Ya, Ada Cece Bontang belum buka. Jose. Ayo Kak Tirsa, siapa lagi yang belum buka ini? Jose Michel. Wah, hai. Halo Jose. Halo. Halo. Siapa lagi yang kita belum sapa? Elita. Iya. Halo Elita. Halo, Dan adiknya. Siapa adiknya itu ya? Halo. Halo Gary. Gary. Brian. Halo. Halo. Hai. Ayo dibuka dong semuanya. Cece Bontang dong. Sisi. Sisi Lovely. Oh, Sisi toh. Iya. Coba dibuka. Buka dong. Kakak mau tanya nih kabarnya. Dibuka dong mic-nya. Apa kabarnya Bang Jose sama Michelle? Baik. Wah, luar biasa. Wow. Apalagi nih Kak? Lagi Kak Tirsa. Gary, Brian, gimana kabarnya? Wah. Kabar baik ya. Kabar baik. Siapa lagi Kak? Sisi Bontang dong. Iya, Penasaran mukanya. Pasti cantik banget ini. Sebentar Kak. Wah. Kabar baik juga ya. Kabar baik. Atasnya Gary. Iya ya, siapa ya? Irel, kayaknya Mirel tadi. Oh iya, Irel apa kabarnya Irel? Iya, buka dong kameranya. Sudah siap semuanya ya? Kak Tirsa siap? Siap. Siap memuji Tuhan? Siap. Sudah mandi semua enggak nih? Siapa yang belum mandi? Ayo, siapa yang belum mandi? Sudah ya. Ayo kita mau ambil posisi yang terbaik. Iya, kita mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, adik-adik. Iya. Ambil posisi yang terbaik. Yang mau duduk, silakan duduk. Yang mau berdiri. Yang mau fokus, iya. Kayak Elita semangat banget. Ya kita mau apa? Mau ibadah. Oke, kita mau datang sama Tuhan yuk. Kita mau nyanyi. Ya, kita mau angkat pujian hari ini kurasa. Oh, kita mau berdoa dulu ya belumnya. Nah, kita berdoa dulu yuk. Bapak yang baik, kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Kami bersyukur karena kebaikan-Mu, karena kasih-Mu bagi setiap kami, bagi adik-adik sekolah minggu Tuhan. Tuhan, kami mau ibadah sekolah minggu, Tuhan, Engkau yang hadir bersama-sama kami Tuhan, Engkau yang berkati setiap kami Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan, kami mau puji Engkau Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Iya, kita mau bersorak, kita mau puji Tuhan. Kita angkat pujian hari ini, ku rasa bahagia. Ayo semuanya, semangat. Katakan hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita. Tuhan
katakan hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Katakan Tuhan Yesus telah satukan kita. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan. Gandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, sahabatku, dan kau saudaraku, yang dapat memisahkan kita. Tunjuk tangannya ya. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tunjuk temannya, katakan kau sahabatku. Kau sahabatku dan kau saudaraku, yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku dan kau saudaraku, yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi kita katakan kau sahabatku. Kau sahabatku dan kau saudaraku, yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat. Tiada yang dapat memisahkan kita. Katakan lagi, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Yeay. Seperti pujian tadi katakan, hari ini kurasa bahagia. Siapa yang bahagia hari ini? Angkat tangannya. Yeay. Iya. Bahagia karena berkumpul bersama siapa? Saudara seiman. Kita mau puji Tuhan, bahagia karena mau puji Tuhan, mau dengar firman Tuhan. Siapa yang masih mau puji Tuhan? Masih semangat mau puji Tuhan? Saya Kak. Semangat! Semangat ya adik-adik. Iya. Kita mau katakan, dalam nama Yesus ada kemenangan. Siapa yang tahu lagu ini? Semuanya pada tahu kan? Ayo kita nyanyi yuk. Kita katakan, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis
ada kemenangan, ada apa lagi? Ada sukacita, ada apa lagi? Ada kemuliaan, luar biasa. Ya. Iya. Siapa yang sudah nggak sabar mau dengar firman Tuhan? Angkat tangannya yuk. Angkat tangannya. Iya. Pada nggak sabar ya, Kak Tirsa udah nggak sabar juga ya? Iya, Kak Tirsa juga udah nggak sabar. Iya. Iya, kakak-kakak yang di sini juga ternyata udah pada nggak sabar nih. Mau lebih rindu lagi, mau menyembah Tuhan? Mau, saya ya, juga adik-adik. mau. Ayo kita mau sembah Tuhan, kita nyanyikan lagu Rohmu yang hidup. Pada tahu kan? Ayo, lebih serius lagi, kita mau fokus, kita mau sembah Tuhan kita. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, katakan jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Katakan rohmu yang hidup, rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Katakan ku buka hati, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu, kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Kita ulangi pujian kita dari awal, kita katakan rohmu yang hidup. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, Tuhan, jiwaku penuh, jiwaku penuh bersamamu. Yes, Tuhan, dalam naungan-Mu Tuhan. Yes, ku buka hatiku Tuhan, buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh Tuhan di hadiratmu Tuhan. Yes Tuhan, Kau ambil alih Tuhan. Oh Tuhan, yes. Di altarmu menyembahmu. Katakan lagi. Oh, yes, kami buka hati kami Tuhan. Yes, Kau jamah setiap hati anak-anak-Mu Tuhan, setiap hati sekolah minggu Tuhan. Di hadirat-Mu Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu,
katakan kami bersyukur Tuhan. Ayo kita sama-sama katakan kami menyembah Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami katakan kami bersyukur Tuhan. Ini setiap kami Tuhan. Ini setiap hati kami Tuhan. Ini sekolah minggu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Yes Tuhan. Kau yang jamah setiap hati Tuhan. Oh Tuhan, sekolah minggu dalam nama Tuhan Yesus. Engkau ambil alih Tuhan masa kecil mereka Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang ambil alih Tuhan hidup mereka Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Yes Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih ya Rajaku. Terima kasih Yesusku. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur karena kasih karunia-Mu Tuhan. Bagi sekolah minggu Tuhan. Bagi setiap kami Tuhan. Bagi yang hadir Tuhan di sekolah minggu sore hari ini Tuhan. Tuhan ini hidup sekolah minggu Tuhan. Tuhan Engkau Tuhan yang ambil alih setiap hidup kami Tuhan. Engkau yang ajari setiap kami Tuhan. Engkau yang tuntun setiap kami Tuhan. Engkau yang tuntun setiap sekolah minggu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mau belajar Tuhan. Tuhan Engkau yang berkati setiap kami Tuhan. Kami mau belajar Tuhan. Kami mau dengar-dengaran Tuhan. Kami mau fokus Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan. Tuhan kami tidak sabar Tuhan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau yang berkati setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita mau dengar firman Tuhan ya. Yang berdiri bisa duduk. Biar nggak pegel. Terima kasih kakak. Tolong bantu itu Bang Dek. Itu. Halo, selamat sore adik-adik. Begini ya. Oke, selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Coba dibuka dulu mute-nya ya. Coba dibuka dulu suaranya. Mana ini suaranya? Coba. Aku turunkan ini biar ini nggak terlalu tinggi gitu kan. Sudah ada? Sudah dibuka suaranya? Apa kabar? Yang dari Bulungan, Irel, dari Bontang, dari Samarinda. Halo. Angkat tangannya dulu dong semuanya. Oke, halo ya. Ya kita mau hari ini mau cerita tentang lanjutan dari 2 minggu lalu. Masih ingat 2 minggu yang lalu? Waktu saya yang cerita, ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Kemarin kan kita cerita itu tentang Yusufnya sudah dijual sama siapa? Yusufnya dijual sama siapa waktu itu? Dia dijual sama orang Saudaranya. Ismail. Nah, sekarang kita lanjutannya adalah sekarang si orang Ismail sama si Yusuf dia sudah sampai di kota Mesir. Nah, Yusuf dan orang Ismail yang membeli dia ini sudah tiba di kota Mesir. Siapa yang tahu raja di kota Mesir siapa? Nama raja di kota Mesir siapa? Ada yang tahu di sini? Raja di Mesir siapa itu? Oh ya, siapa? Firaun. Oh ya, Firaun ya. Firaun. Oke, Firaun. Kalau Firdaus itu taman sayang ya.
Oke, sekarang itu si Ismail yang beli tadi, yang beli Yusuf, dia bawa Yusuf ke Mesir. Terus di Mesir dia ketemu sama pegawainya, siapa? Pegawainya Firaun. Siapa nama pegawainya Firaun ini? Kira-kira namanya siapa? Pegawainya Firaun namanya Potifar. Siapa namanya? Ya, jadi nama apa itu namanya? Nama karyawan. Nama karyawannya Raja Firaun adalah Potifar. Jadi orang Ismail, Yusuf ini bertemu dengan yang namanya Potifar. Nah, Potifar ini adalah karyawan atau pegawainya Firaun di istana. Nah, ketika mereka berdua bertemu dengan si siapa namanya? Potifar, ketika mereka bertemu, si orang Ismail ini menjual Yusuf lagi sama si Potifar. Kasihan banget ya si hidupnya si Yusuf. Padahal kan waktu itu dia kemarin mimpi bahwa dia nanti akan jadi raja di atas saudara-saudaranya. Tapi dalam perjalanan hidupnya belum ada tanda-tanda dia menjadi raja. Bener nggak? Dia dijual, mau dibuang, sekarang dijual lagi dia sama ke Potifar. Nah akhirnya dibelilah sama si Potifar ini si Yusuf. Akhirnya Yusuf dibawa sama Potifar untuk tinggal di rumahnya Potifar. Akhirnya si Yusuf tinggal bersama-sama dengan Potifar. Nah, ketika dia tinggal di rumahnya Potifar, si Yusuf ini jadi yang mengerjakan semuanya, dia yang mengatur pekerjaan yang di rumah, yang ada di ladang, semuanya diatur sama si Yusuf karena Tuhan menyertai Yusuf. Akhirnya Potifar kasih tugas buat si Yusuf. Yusuf tolong ya Sup, kamu atur yang ada di ladang, kamu atur juga yang ada di rumah ini supaya semuanya itu tetap beres. Yang di ladang aku mau kerja di istana dulu ya, tolong kamu atur semua. Jadi waktu itu sejak si Yusuf tinggal di rumah Potifar, semuanya yang ngatur itu adalah Yusuf. Nah, si Potifar punya istri, namanya istri Potifar. Istrinya ini kan waktu itu si Yusuf itu akhirnya dia bertumbuh dewasa dan dia menjadi pria yang ganteng ya, dia ramah, orangnya rajin, dia bertanggung jawab. Kalau disuruh kerjakan yang ini dia semuanya tanggung jawab, dia atur semuanya. Pokoknya tidak ada yang satupun, tidak ada yang meleset di pekerjaan di rumah itu yang dia nggak kerjakan. Jadi semuanya dia kerjakan di rumah itu. Dia yang ngebosin gitu di antara pegawai-pegawai yang ada di rumah itu. Jadi rumahnya Potifar ini besar. Jadi anggap aja Potifar ini adalah Kapolri. Ya kan? Dia kepala pengawal di istana. Jadi anggap kalau di sekarang itu dia polisi yang terbesar. Kalau di sini bilangnya Kapolri, Bapak Kapolri. Berarti kan kalau Bapak Kapolri itu rumahnya pasti besar kan? Rumah dinasnya besar. Nah, jadi di rumah besar ini pasti nggak bisa pasti ada karyawannya banyak, ada pembantunya, ada Mbak Nina, pokoknya banyak itu. Nah, akhirnya istrinya Potifar ini setiap hari dia gombal-gombal si Yusuf. Hari demi hari. Nah, coba kita lihat slide selanjutnya nih. Yusufnya bertumbuh, dia makin besar, makin ramah, makin hebat mengerjakan segala sesuatunya. Slide selanjutnya kakak. Jadi Yusufnya tampan, belum? Oh sudah. Ya, jadi si Anu jadi tampan banget tuh si Yusufnya, ganteng, terus dia rajin, dia rapi, bersih orangnya ya. Akhirnya si istri Potifar itu dia mau ganggu-ganggu si Yusuf. Dia mulai gombal-gombal itu Yusuf. Dia bilang, ayo Yusuf sama aku, mumpung suamiku nggak di rumah. Dia ajak-ajak itu si Yusuf kan. Nah tapi Yusufnya nggak mau. Jadi hampir setiap hari itu, hari demi hari istrinya ngajakin si Yusuf untuk sama-sama. Tapi Yusufnya nggak mau karena Yusufnya takut sama
Tuhan. Nah, sama kayak kita, ketika kita mulai diajak-ajak yang jelek-jelek kan, sepertinya enak kalau nyontek tuh dapat nilainya bagus, ya kan? Sepertinya kalau kita pergi jalan, itu kayaknya enak, nggak usah ngerjain dulu kerjaan di rumah, langsung aja jalan. Itu kayaknya enak. Padahal itu sebenarnya tidak baik buat kita ketika kita belum mengerjakan segala sesuatu di rumah dengan baik, terus kita pergi, itu kita menjadi anak yang kurang tanggung jawab ya. Nah, habis itu pas ada hari di rumah itu nggak ada orang semuanya. Si Potifar pergi ke istana, si yang pekerja yang lainnya lagi sedang ngurusin apa gitu di ladang. Dia pergi semua di rumah itu cuma ada berdua aja, si Yusuf sama si istrinya Potifar. Nah, kembali lagi bujukan si istrinya, ayo Yusuf. Ini sama kayak bujukan si rajuan iblis ya, kalau nyuruh kita berbuat nggak bagus, ayo sini gitu. Nah, istrinya Potifar ngajakin Yusuf lagi. Tahu nggak apa yang terjadi? Pas si Yusufnya diajak sama istri Potifar, si Yusufnya langsung lari kabur. Dia kabur keluar. Bajunya ketinggalan di dalam kamarnya si istrinya. Akhirnya pas sore-sore pada ada yang sudah pulang, si istrinya ini bohong. Istrinya Potifar dia bohong. Dia bilang, tolong, dia bilang gitu. Si Yusufnya sudah berbuat nggak bagus buat saya. Si Yusufnya langsung kayak shock, takut ya kan, karena dia dituduh yang bukan kesalahan dia. Dia dibilangin bahwa si Yusuf ini sudah buat macam-macam sama aku. Dia itu sudah tidur sama aku misalnya gitu. Dia bohong, istrinya bohong. Suatu pas sudah si suaminya pulang, si Potifarnya pulang ke rumah, dia ceritakan hal yang sama. Apa yang terjadi? Si Potifarnya marah banget sama si Yusuf. Dia bilang, kamu ini Yusuf ya? Kamu ini, aku udah percaya sama kamu. Kenapa kamu buat jahat sama istriku? Padahal kan Yusufnya nggak begitu kan? Yusufnya dibohongin, dia difitnah. Nah, tapi Yusufnya dia tetap diam aja. Kalau kita jadi Yusuf gimana? Oh enggak kok, bukan aku. Enggak, tapi Yusufnya tetap diam. Dia tetap ikutin prosesnya, dia ikut tetap di situ. Akhirnya Potifar bilang begini, sudah Yusuf, saya masukin kamu ke dalam penjara. Kalau saya waktu itu jadi Yusuf, pasti aku nangis. Aku kan gak salah, kenapa aku jadi dimasukin penjara? Yusufnya salah nggak? Salah nggak Yusufnya? Enggak, iya. Yusufnya nggak salah. Dia difitnah, dia dibilangin, oh dia ini sudah jahat sama ini. Nah, kayak kita, ketika kita dibilang, ih si Dinka ini, kayak gini-gini, mana ada aku begini-begini. Si Yusufnya nggak bilang gitu kan, dia bilang dia tetap ikutin prosesnya, dia tetap mau masuk dalam penjara, padahal dia tidak salah. Tapi kok dia mau ya? Karena Tuhan menyertai Yusuf, karena Tuhan tetap sayang. Jadi ketika kita dalam masalah, kita dalam kesulitan, Tuhan itu tetap sayang sama kita. Dia nggak pernah tinggalin kita, dia selalu sama-sama kita. Jadi akhirnya ketika dia masuk ke dalam dalam penjara, ya kan? Dalam penjara, bayangin, Pak kepala penjaranya kasihkan kunci sama si Yusuf. Bisa aja kan si Yusufnya pergi? Bisa kan? Bisa. Tapi karena Yusuf tahu, karena Yusuf disertai Tuhan, dia tetap bertanggung jawab. Di penjara dia tetap ada tanggung jawab dikasih sama Tuhan. Dia tetap disuruh kelola itu penjara. Jadi ini kamu yang atur-atur. Pokoknya kepala penjara ini cuman lihat aja. Jadi dia nggak bakal ikut campur dengan tugasnya si Yusuf. Jadi Yusuf ini pekerjaannya dia mengatur tentang apa-apa yang ada di penjara itu. Keren ya?
Padahal Yusufnya dalam masalah sebenarnya. Dia dalam penjara, tapi Tuhan kasih dia tugas yang keren. Nah, sama kayak kita. Ketika kita dalam masalah, ketika dalam sulit, aduh sulit betul PR ini. Kenapa sih aku nih kelas 1? Kenapa sih aku kelas SMP? Kenapa sih aku SMA? Kenapa sih susah betul pelajarannya? Kita langsung nyerah. Padahal setiap kita masuk sekolah, misalnya kita yang masih PAUD, yang tadinya kita nggak bisa nulis, kita akhirnya bisa nulis. Kalau kita kelas SD, yang tadinya kita nggak pintar matematika, jadi bisa matematika. Masuk lagi di SMP, kesulitannya makin sulit, ada kimia. Masuk lagi di SMA, ada lagi fisika, kimia juga ada lagi. Tambah pusing lagi. Setiap proses, setiap sekolah, jenjang sekolah, kita nggak mungkin lahir langsung lulus kuliah. Ada nggak di sini yang lahir langsung lulus kuliah? Nggak ada kan? Jadi semuanya kita tetap melakukan, kita semuanya tetap lahir jadi bayi dulu. Prosesnya panjang, sama nih kayak Yusuf. Untuk dia menjadi raja prosesnya panjang. Dia nggak bisa langsung jadi raja. Dia meskipun dia sudah mimpi dia akan jadi raja, tapi ada proses-prosesnya, ada jenjang-jenjangnya. Sama kayak kita anak Tuhan. Kita lahir dari rahim mama kita jadi bayi. Kita yang tadinya cuma bisa oe-oe, nangis-nangis aja. Akhirnya kita jadi bisa mandi sendiri, bisa pakai baju sendiri, kita bisa pergi sekolah. Nah, kalau sekarang kan kita masih di rumah ya. Jadi kita masih tetap belajar, tetap mengerjakan PR. Kesulitan PR juga pasti kita beda-beda. Yang SD beda, yang TK beda, yang PAUD beda, yang SMA beda ya, beda-beda semuanya. Tapi semuanya itu akan kita lalui untuk kita menjadi orang yang sukses di depannya. Ketika kita nyerah di sekolah kita nggak bakal jadi apa-apa. Ya, kita harus yakin bahwa Tuhan itu nyertain kita. Mau kita posisi kita masih SD atau TK. Ih, kamu kan masih TK, aku sudah SD, pintaran aku dong. Enggak. Jadi kita semua itu pintar. Kita semuanya sudah melewati masa-masa sekolah dari yang bayi, dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan selanjutnya sampai kita jadi orang sukses. Sampai kita membanggakan orang tua kita. Ya kan? Keren kan? Jadi kita jangan mengeluh kalau ada PR, karena kita harus yakin, oh iya nanti kita akan jadi orang sukses. Makanya kita sekarang harus sekolah. Kalau kita nggak sekolah, kita mau jadi apa nanti kalau udah besar? Bener kan? Semuanya harus semangat sekolah, semangat. Semangat sekolah. Meskipun ya dalam perjalanan sekolah, malas banget sih PR terus, sekolahnya nggak sekolah-sekolah, tapi PR-nya banyak. Itu adalah itu sebenarnya bukan persoalan, tapi itu membuat kita jadi susah gitu. Tapi kita harus dikerjakan. Jangan sedih, jangan marah. Tuhan ini loh, aku lo masih kecil, kenapa PR-ku ini banyak? Tetap setiap kita yang masih kecil kah, mau yang kita sudah SD kah, tetap sesuai dengan umur kita. Tuhan kasih kita sesuai dengan porsi kita. Kita yang masih kecil ya, kita yang tadi nggak bisa belajar, jadi bisa mulai pelan-pelan nulis huruf L. Jadi kita yang sudah kakak, jangan merasa, kamu ini deh, huruf L aja nggak bisa. Bikin huruf satu aja, angka satu aja nggak bisa. Jangan gitu ya. Jadi kita yang kakak, sudah kakak, kita ajarin lagi adik kita supaya dia bisa pintar juga. Nah sama kan kayak si Yusuf. Dia tetap ada di dalam penjara. Tapi Tuhan tetap sertai dia, Tuhan lindungi dia, Tuhan tetap pelihara dia. Nah, habis itu, pas dia sudah sampai di mana? Di penjara. Pas di penjara, dia ketemu sama 2 orang. Siapa kira-kira 2 orang ini pas di penjara? Juru minum dan juru roti. Nah, mereka ini masuk ke penjara karena memang mereka bersalah. Tapi bedanya dengan Yusuf masuk karena dia dituduh. Dituduh sama istrinya Potifar kalau dia itu yang buat jahat sama dia. Nah, akhirnya si Yusuf ketemu sama juru minuman dan juru roti. Suatu hari si Yusuf melihat juru minuman ini pusing. Dia gelisah. Si Yusuf nih lihat gini, kenapa si juru minum nih, si Jumir ya,
Kenapa si Jumir ini? Juru minum maksudnya. Si Jumir, Yusuf nih perhatikan, kenapa dia ini kok bersusah hati? Aduh pusing aku, kenapa ini? Akhirnya ditanya sama si Yusuf, hei Jumir, kalau sapaan sekarang loh ya, hei kamu kenapa gitu kan? Kamu kenapa Jumir? Ini nah, aku nih mimpi. Mimpi apa kata si Yusuf? Diceritakannya, lihat di ayat yang 9. Di Kejadian 40, coba buka di Kejadian 40, buka dulu di Alkitabnya yang bisa buka Alkitab, dibuka di Alkitabnya di Kejadian 40 di ayat yang ke-9. Nah di situ si Jumirnya ceritain mimpinya dia apa. Akhirnya dia ceritakan sama si Yusuf mimpinya karena dia pusing-pusing bingung apa sih arti mimpinya ini, kenapa sih gitu. Dia ceritakanlah sama Yusuf. Lanjut kakak, ceritanya mimpinya itu apa sih? Lanjut kak. Jadi mimpinya itu adalah si juru minumannya mimpi. Dia melihat ada 3 carang pohon anggur. Nah di 3 carang ini ada buah anggurnya. Dia berbunga. Terus langsung cepat ada buahnya lebat. Gambarnya sudah kah itu? Sudah gambarnya? Sudah. Yang anggur, bawahnya lagi. Bawahnya. Ya itu. Nah, ini dia mimpi dia lihat ada 3 carang. Nah, 3 carang itu yang 3 tangkai itu ya. Ada 3 tangkai itu dia berbunga. Habis berbunga dia langsung berbuah. Terus si juru minuman ini dia langsung peras itu buah masuk ke atas tempat minumannya si raja. Dia ceritain kayak gitu ke si Yusuf. Terus kata Yusuf gini, oh itu artinya dalam 3 hari nanti kamu akan diangkat oleh Firaun, terus kamu akan dikembalikan sama posisi kamu yang dulu sebagai juru minum raja di istana. Akhirnya pas ada acara di istana, si juru minumannya dipanggil, terus dia dikembalikan dengan pokoknya sesuai dah dengan mimpinya dia, bagus ya kan. Tapi kata Yusuf gini, ketika nanti kamu sudah dalam keadaan baik, posisimu sudah bagus, tolong ingat saya ya, kata si Yusuf. Tolong ingat saya ya, kasih tahu Firaun kalau aku ini nggak salah di sini. Kenapa aku dimasukin dalam tutup ini? Coba ingat aku yang menceritakan arti mimpi ini kepada kamu. Coba tolong kasih tahu si Firaun, maksudnya gitulah ya ceritanya si Yusuf bilang gitu. Tolong ingat aku ya di dalam sini. Jangan pas kamu sudah sudah enak kamu lupa sama aku. Akhirnya apa? Juru minuman itu lupa. Dia lupa total. Dia bukan pura-pura lupa, tapi dia benar-benar lupa karena dia sudah senang. Sedih lagi sih. Kalau secara ini kan, jadi Yusuf, aduh, dia sudah naik, dia sudah jadi di posisinya, tapi kok lama, kok aku nggak dipanggil-panggil ya sama si ini, kok aku nggak ada dikeluarin ya dari sini, padahal kan aku udah minta sama si juru minuman supaya ingat aku, tapi kok sampai sekarang aku nggak dipanggil-panggil ya. Dia sedih mungkin ya waktu itu ya keadaan itu. Nah setelah dilihat sama si juru roti juga cerita akhirnya sama si Yusuf. Sup, aku juga dapat mimpi loh Sup. Mimpi apa? Kata Yusuf gitu. Iya aku juga dapat mimpi. Mimpinya itu aku ada bawa bakul, tiga bakul di atas kepalaku. Terus ada makanan. Terus tiba-tiba si burung ini makan roti yang aku buat. Nah, langsung kata si Yusuf, oh itu mimpi kamu itu artinya nanti pas 3 hari setelah kamu mimpi itu nanti kamu akan dipanggil sama si raja. Tetapi kamu ditinggikan. Maksudnya kamu dibangga-banggain, tapi habis itu kamu nanti digantung. Akhirnya terjadi juga dengan apa yang dia mimpikan. Tapi sama sekali, ya kalau sudah meninggal nggak mungkin dia ingat ya kan. Tapi yang si juru minumannya kenapa sih dia
nggak ingat sama si Yusuf? Ya karena dia sudah senang. Sama kayak kita kan, ketika kita sudah dapat ranking 1, senang, bangga. Ketika sudah merasa lebih hebat dari yang lain, kita sudah bangga, kita lupa sama Tuhan. Iya, kadang-kadang, nanti aja deh, nanti ketika kita sudah sulit, kita cari Tuhan. Ketika kita mulai senang, nanti aja deh, nanti aja, masih lama, misalnya gitu. Ya, jadi ketika Yusuf dalam rencana Tuhan, dia disertai, pokoknya semua pekerjaannya dibuatnya berhasil. Tidak ada pekerjaan Yusuf yang tidak berhasil saat itu, karena Tuhan menyertai dia. Sama kayak kita, ketika Tuhan itu selalu sama-sama dengan kita. Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan gak pernah tinggalin kita. Buktinya kita masih sama-sama orang tua kita. Orang tua kita masih didik kita, berarti kita masih dikasihi Tuhan. Orang tua masih marahi kita, itu kita masih disertai sama Tuhan. Kalau orang tua kita nggak pernah marahi kita harus tanda tanya. Karena di dalam hidup ini pasti kita punya salah, pasti kita punya benar. Ada kalanya kita kadang salah, karena kita masih anak-anak, kita masih perlu diajari. Ya kan? Adakah di sini yang nggak perlu belajar lagi? Kita kan masih masa sekolah ya semuanya, pasti perlu belajar. Sama kita juga di rumah, saya juga masih belajar untuk akhirnya kalau saya kan menghormati suami, ngajarin anak, hormati mama sama bapak, nenek-neneknya Ken. Kalau adik-adik di rumah kan hormatnya sama kakak, mama, bapak, kalau ada nenek kakek di rumah, ya kan? Pasti Tuhan sertai kita. Jadi apapun yang terjadi dalam rumah kita, mau kita suka atau mau kita sedih, mau kita kayaknya lagi ngalamin kesusahan, keluarga kita pokoknya kita lagi banyak masalah, kita harus ingat kalau Tuhan nyertai kita. Ketika kita ingat sama Tuhan, ketika kita terus cari Tuhan, pasti Tuhan sertai kita. Pertumbuhan kita Tuhan berkati, dari sekolah, dari tahap demi tahap Tuhan pasti berkati kita. Dan ingat, kita pasti menjadi orang yang berhasil. Amin ya adik-adik semua, saya percaya adik-adik di sini semuanya akan jadi orang-orang berhasil, ya kan? Pasti semuanya berhasil, pasti semuanya lebih tinggi dari saya. Pasti semuanya hebat-hebat, sekarang aja saya sudah jauh ya daripada adik-adik. Mungkin kalau sudah ketemu sama adik-adik di rumah kaget, saya begini semua ngelihatnya. Saking tinggi-tingginya nih adik-adik semua ya. Nanti nggak lama yang kecil-kecil kayak si Irel, si Ceris, si pokoknya masih kecil-kecil, nanti nggak lama itu semuanya tinggi dari saya. Semuanya akan jadi cantik-cantik, ganteng-ganteng ya. Jadi kita harus percaya semuanya adik-adik ya. Di kita itu tidak ada yang gagal. Semuanya berhasil. Ketika kita belum berhasil, kita harus tetap coba. Kita harus percaya, kita harus tanamkan dalam pikiran kita. Tuhan gak pernah tinggalin kita. Tuhan pasti ada, Tuhan pasti ada. Pasti ada jalan keluarnya. Gak mungkin Tuhan buat kita terus-terusan nangis setiap hari. Gak mungkin Tuhan terus-terusan tiap hari kita dimarahin terus sama mama. Gak mungkin. Oke, kita semua di sini mau percaya bahwa Tuhan selalu ada dalam setiap kita? Mau percaya? Angkat jempolnya yang mau percaya? Iya, yang mau percaya ya. Kita harus percaya bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Sama kayak si Yusuf, meskipun dia di dalam masalah, dia di dalam penjara, dia percaya tetap bahwa Tuhan terus menyertai dia. Tuhan gak pernah tinggalin dia. Kita kan belum di penjara ya, kita baru mau disuruh di rumah aja, gak usah kemana-mana. Itu belum di penjara ya, belum. Kalau di penjara kan gak enak ya, makan semuanya dijatah. Kalau kita di rumah, mau makan apa aja boleh ya kan, mama yang masakin kita tinggal ambil. Lihat di kulkas, ada apa. Kalau di kulkas gak ada apa-apa, tetap harus semangat, gak boleh sedih. Ya, kita harus semangat. Kita harus tetap semangat, kita harus percaya bahwa Tuhan ada sama kita. Tuhan gak pernah tinggalin kita kok ya. Kita harus percaya. Harus percaya. Kita bilang sama diri kita sendiri, aku percaya Tuhan bersamaku. Ayo kita
kita ngomong sama-sama. Aku Aku percaya Tuhan bersamaku ya. 1, 2, 3. Aku percaya Aku percaya bersamaku. Sekali lagi. Aku percaya Tuhan selalu bersamaku ya. Kita harus percaya bahwa Tuhan bersama dengan kita. Amin. Amin. Ayat hafalan minggu kemarin. Siapa yang hafal? Ayo. Siapa yang hafal? Saya. Ayat hafalan minggu kemarin. Elita. Oh, coba Elita, coba. Coba Elita, yang pertama Elita. Coba dari mana Elita? Ayat hafalannya. Ulangan pasal 6 Ayo. ayat 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Enggak kedengeran. Kenapa Udah, sih kenapa hafalannya. Oke, mana kan yang pegang HP aku dengerin. Oke Elita, terima kasih ya. Ada lagi yang ini yang bisa hafalkan? Silakan. Siapa? Ayo. Ada lagi? Oke, Gary. Ulangan pasal 6 ayat 5. Intinya kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Oke, terima kasih. Ada lagi? Siapa lagi? Oke, Sisi. siapa? Oh, Sisi. Siapa? Sisi? Ulangan pasal 6 Heeh. ayat 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap kekuatanmu. Oke, terima kasih Kakak Sisi. Lanjut tadi siapa lagi? Jose. Siapa tadi? Jose dulu. Ya, ayo Jose dulu. Ayo. Ulangan pasal 6 ayat 5 yang berbunyi kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Oke, terima kasih. Oke. Oke, siapa Dinka. Ulangan pasal 6 ayat 5 yang berbunyi kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Oke, terima kasih Akal Budi. Oke, terima kasih. Terus ada lagi? Siapa lagi yang belum? Michelle? Bisa. Irel. Oke, sudah hebat. Oke, sekarang kita baca bersama-sama ya semuanya yang tadi sudah menghafal. Kita baca lagi sekali lagi ayat hafalan yang kemarin. Kita sebutkan 1, 2, 3. Ulangan pasal 6 ayat 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu dan dengan segenap hatimu dan dengan segenap kekuatanmu. Oke. Terus kita ada ayat hafalan untuk minggu ke depan. Minggu depan itu ayat hafalannya coba di slide-nya Kakak. Ayat hafalan itu ya, Kejadian 39 ayat 3b. Kejadian 39 ayat 3b. Bunyinya, Yusuf disertai Tuhan dan Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Yang kata Yusuf diganti nama sendiri-sendiri ya. Oke? Ya, jadi yang kata misalnya si Elita, misalnya Sisi disertai Tuhan dan Tuhan membuat misalnya gitu ya. Jadi Kejadian 39 ayat 3b, yang kata Yusuf diganti nama masing-masing. Misalnya Gary disertai Tuhan. Misalnya si Jose disertai Tuhan. Dan lain-lain ya. Jadi nama Yusuf diganti nama sendiri. Oke?
Oke, siap ya. Jadi ayat hafalannya itu di Kejadian 39 ayat 3b. Dari kata Yusuf ya. Tapi kata Yusuf diganti dengan siapa? Nama kita sendiri. Oke, sekarang kita baca sama-sama dulu ya. Karena ini belum hafalan, kita baca sama-sama dulu. Oke, kita siap-siap dibaca di 39 ayat 3b. Aku pakai nama Diana berarti ya. Aku pakai nama Kenes aja ya. Oke, kita baca sama-sama di Kejadian 39 ayat 3b. 1, 2, 3. Kenes disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Sesuatu yang dikerjakan. Amin. Kita tepuk tangan dulu untuk Tuhan kita yang luar biasa. Oke. Ayo kakak bantu saya di sini. Ayo kakak. Mana yang main gitar? Kita nyanyi lagu Ku Buka Alkitab, lalu ku baca. Ada yang ingat lagu ini? Ingat. Ingat. Ingat ya lagunya ya, kita semua. Yang sudah pegang Alkitab, pegang Alkitabnya. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Oke, kita nyanyi. 1, 2, 3. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, 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 oh. Kakaknya lupa ya lagunya? Lupa. Oh, kakaknya lupa juga. Lagunya, kakak tahu? Tahu lagunya? Tahu lagunya? Oh Tuhan. Coba buka di Google, mana HP-nya? Bukan mana HP, mana HP? Lihat liriknya ya. Coba ambil HP-nya, lalu lihat liriknya yang belum hafal. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, 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 firman Tuhan. Itu ya lagunya ya, musiknya gitu. Nggak apa-apa kalau kakaknya nggak tahu. Firman Tuhan ada di hatiku judulnya. Firman Tuhan. Oke, kita ulang. 1, 2, 3. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, 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 oh. Sekali lagi. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, 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 oh. Amin ya.
Iya, sudah dengar firman Tuhan semuanya? Tadi cerita tentang siapa? Tentang Yusuf di rumahnya Potifar. Apa yang didapat tadi? Kakak mau tanya dong tadi apa yang didapat? Kakak mau tanya, coba Elita. Tadi apa yang didapat waktu dengar cerita Yusuf? Kakak mau dengar dari Elita dong. Halo. Yo, mana nih suaranya Elita? Ya, ayo Elita. Aku percaya bahwa Tuhan selalu bersamaku. Iya. Masa baru semenit yang lalu lupa? Iya. Tuhan Yesus selalu bersamaku, selalu menjaga adik-adik, menjaga kakak Tirsa, kakak Pita, dan semua adik-adik yang di rumah, bahkan orang tua kita dan setiap kita. Ya, karena Tuhan Yesus baik. Karena Tuhan Yesus baik ya Kak Tirsa ya. Baik banget. Ya, kita nyanyikan lagu ya. God is so good. Tahu semua kan lagunya? Ayo kita nyanyikan. So good. God is so good. God is so good. Katakan God is so good. God is so good. Is so good to me. Katakan lagi God is so good. Ya. Is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. Katakan Allah itu baik. Allah itu baik. Katakan Allah itu baik. Allah itu Allah itu baik. baik. Allah itu baik. Ia baik bagiku. Allah itu baik. Allah itu Baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Ia baik bagiku. Katakan lagi God is so good. 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 Tunjuk namanya, katakan is so good to you. To you. Katakan lagi God is so good. God is so good. God is so good. God is so good. Katakan is so good to you. So good. Tunjuk temannya. To you. Sekali lagi katakan God is so good. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. To me. Sekali lagi yuk katakan God is so good. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. Is so good to me. So good to me. So good to you. Is so good to you. Tuhan Yesus baik bagi setiap kita, bagi setiap adik-adik
Siapa yang percaya Tuhan Yesus baik? Saya. Saya. Ya, semua kita percaya Tuhan Yesus baik, ya. Ya, untuk persembahannya nanti dikasihkan ke orang tuanya ya. Ya, nanti untuk persembahannya dikasih ke orang tuanya. Ya, sampai di sini ibadah sekolah minggu kita, minggu ceria. Jangan lupa ayat hafalannya dihafal minggu depan ya. Iya. Oke. Kita diganti dengan nama sendiri. Ya, kita mau mengakhiri sekolah minggu kita. Kita mau berdoa yuk. Siap-siap berdoa yuk. Ambil posisi berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Sudah siap mau berdoa ya? Ambil posisi, lipat tangan, duduk yang bagus, tutup matanya. Ayo kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, terima kasih Tuhan, segala ucapan syukur Tuhan hanya bagi-Mu Tuhan, oleh karena kasih karunia-Mu Tuhan dan berkat-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami sudah memberikan persembahan Tuhan. Kuduskan persembahan ini Tuhan, terima Tuhan agar menjadi berkat Tuhan dan berguna Tuhan bagi pelayanan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Amin. Mengajarkan kami Tuhan untuk selalu bersyukur Tuhan. Ya. Dan kami juga mau menutup sekolah minggu kami Tuhan, Kau berkati Tuhan. Dan buat firman Tuhan, biarlah menjadi rema Tuhan dalam hidup kami. Amin. Dan berguna Dalam nama Tuhan Yesus. dalam hidup kami dan adik-adik semua yang ada di rumah Tuhan. Amin. Terima Dalam kasih nama Tuhan, Yesus. terima kasih Bapa, hanya dalam Yesus puji Tuhan. Amin. Amin. Yeay, kita sudah selesai minggu ceria hari ini. Sampai jumpa adik-adik semua. Tuhan Yesus berkati. Jangan lupa ya hafalannya ya. Dadah Elita, Jose, ada Miguel, Alvan. ada Radinka. Halo. Sampai jumpa. Sampai jumpa di minggu depan. Ya, kalau mau saling sapa dengan temannya boleh disapa, diaktifkan mikrofonnya. Halo Irel. Mute. Halo Mama Cisanya. Halo Mama Cica. Adven. Alvin. Halo Irel. 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 Iya. Banget. Irel punya adik ya? Punya adik. Belum ya? Oh. Halo Alpan. Alpan. Mana Alpan? Alpan menghilang. Ada. Halo Alpan. Alvan. Halo, apa kabar Alpan? Baik. Puji Tuhan. Adven. Halo Adven. Halo. Halo Elita. Dah semua. Sampai jumpa ya, sudah ya. Sampai jumpa. Alvan. Iya.